بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال في آية أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى berfirman فإذا قضيتم مناسككم jika kalian telah melaksanakan menunaikan manasik haji kalian, Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra, maka zikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian atau lebih hebat daripada itu. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia, wa ma lahum bil akhirati min khalaq, tapi dia akan tidak mendapatkan bagian. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu jasmani dan rohani. Haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam minimal satu kali dalam seumur hidup. Apabila telah melaksanakan kewajiban haji satu kali saja dalam seumur hidup, berarti dia telah melaksanakan menunaikan rukun Islam yang kelima. Apa yang dikehendaki daripada ibadah haji? Di sini para ulama al-hukama menyatakan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Karena apabila dilaksanakan haji itu secara makna, bukan hanya secara lisan semata, maka disinilah adalah futuh wal muluh wal rusuh di dalam Islam. Apa itu futuh? Terbuka hijabnya, tidak terdinding lagi kepada Allah. Karena dalam pelaksanaan sirrul haji, rahasia ibadah haji, apa yang dikehendaki adalah futuh wal muluh. Ada yang terbuka hijab, kada terdinding lagi kepada Allah, kada terhijab kepada Allah. Inilah yang dikehendaki di dalam ibadah haji. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji, apa yang dikatakan oleh ulama al-hukama adalah hijratun hissiyatun wa hijratun ma'nawiyatun. Keduanya ini harus ada pada umat Islam. Hijratun hissiyatun wa hijratun ma'nawiyatun. Jangan hanya sekadar hijrah hissiyah saja tanpa ada padanya hijrah ma'nawiyah, atau sebaliknya ma'nawiyah semata tanpa ada padanya hissiyah. Karena yang dikehendaki mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mengikuti Rasulullah itu secara zahir dan secara batin. Siapa yang merupakan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang haji ini kepada siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Itu yang mampu secara hisab, mampu secara kesehatan, mampu secara materi untuk berangkat dari beruat tanah air menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ini banyak dilakukan oleh umat Islam.
hijratan hissiyatan, tapi sangat sedikit yang ada pada mereka hijratun ma'nawiyatun, hijrah secara ma'nawiyah. Karena apa? Karena kalau sudah artinya dilaksanakan hissiyatun wa ma'nawiyatun, inilah kesempurnaan yang disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Yang sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan semua ini. Al-yawma asmamtu lakum dinakum al-yawma asmamtu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah kesempurnakan, tatkala di situ Rasulullah melaksanakan hajjatul wada, nikmat Allah sempurna kepada umat Islam. Nikmat Allah telah sempurna kepada zahir dan batinnya. Atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, disinilah baru ridha Allah ada pada umat ini. Apabila dilaksanakan secara hisan wa makna. Kalau dalam hidup ini syariatnya berlaku, hakikatnya pun juga ada pada syariat. Maka inilah yang dikatakan zahiran wa batinan mutaba'atan Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah wa akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Di mana ayat ini turun? Pada padang Arafah. Artinya di mana para ahli hikmah memetik rahasia ini yang tersirat ini. Kapan orang itu sudah berada di Arafah, disitulah kesempurnaan nikmat Allah pada hamba itu. Kapan ada orang itu sudah di Arafah, disitulah ridha Allah ada pada hamba ini. Nah, kalau Arafah hanya dipandang secara hisan saja, wukuf di Arafah artinya hisan saja, jasman saja, tanpa maknanya ada di sana, maka di sini tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Karena bagi manusia itulah nurun rohaniyun fi alamil malakut wa jismun dulmaniyun fi alamil mulki. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama al-hukama, bagi hamba Allah itu lahu nuraniyun rohaniyun fi alamil malakut. Jadi di mana rahasia sir manusia itu? Karena ada pada manusia itu nur yang sifatnya nurani, rohani, ini yang sampai ke hadrat Allah. Bukan jasmani yang sifatnya adalah zulmani. Kalau hanya jasmani saja tanpa ada maknawi rohaninya, maka di sini tidak akan sampai ke hadirat Allah dan tidak akan sempurna nikmat Allah pada mereka, dan juga tidak ada ridha Allah pada mereka kalau secara jasmaniyun saja. Afalnya hisan, sifatnya hisan, maka di mana mereka itu berada di alamil mulki, maka orang itu berada pada alam mulki, yang alam mulki arti itu adalah dulmaniyun, gelap perasaan. Kada ada sedikit pun nur ada padanya. Orang nang secara hisan berangkat menunaikan haji, hisan semata, kada ada nur sedikit pun pada orang itu. Karena di samping hisan juga adalah makna. Makna inilah yang menyinari semua af'al hamba itu, yang ada ya pada hati, roh dan sir. Inilah dukhulul anwar fi qulubi ibadihil muqarrabin.
masuknya nur Allah di dalam hati pada hati-hati hamba Allah yang muqarrabin. Apa yang muqarrabin itu? Orang-orang yang dekat kepada Allah dan sangat dekatnya, saking dekatnya sampai kepada jarak lagi antara hamba dengan Allah. Itu nur yang masuk pada hati hamba-hamba Allah yang muqarrabin. Kada jarak, laisa bainahu wa bainallahi masafah. Ada jarak lagi antara hamba dengan Allah sedikit pun sejarah. Maka itu pelaksanaan ibadah haji laisal murad bil haji isma, bukan hanya berangkat haji itu untuk mendapatkan gelar haji semata, tapi apa yang dikehendaki daripada pelaksanaan ibadah haji itu innamal murad bil haji kasful hijabi. Adakah sudah terbuka hijab kita datang ke Arafah ini? Ini yang dimaksud dengan haji. Kalau sudah kasful hijab, kadang lagi orang itu artinya ghafil kepada Allah. Kadang pernah lagi orang itu lupa kepada Allah. Inilah faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Apa hasilnya haji itu? Zikir yang tidak putus kepada Allah, tidak pernah putus, nantiasa di dalam hidup dan kehidupannya penuh dengan zikir, penuh dengan ibadah ini setelah orang melaksanakan wukuf di Arafah. Idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Kalau kita di dalam syariat itu hanya ingat pada Allah pada waktu tertentu, maka asad dari zikra itu kadang tergantung kepada waktu lagi. Ini yang dikira alat dawam. Inilah kekal abadi, zikir kepada Allah tanpa putus. Au asad dari dzikr. Waktu sholat kita ingat kepada Allah, aqimus sholat dari dzikri. Setelah selesai lupa lagi kepada Allah. Dan semua ibadah itu lahu sirrun ma'nawiyun. Apapun yang ada pada rukun Islam yang 5 itu mempunyai sir secara maknawi. Dari 2 kalimat syahadatnya sampai kepada haji itu lahu sirrun ma'nawiyun. Ada padanya sir maknawi. Yang maknawi ini sudah alamnya itu kada pada alam mulki lagi, tapi berada pada alam malakut. Maka itu hijrah dari alam mulki ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabar. Jangan berada pada alam mulki, tinggalkan alam mulki. Maka itu Rasulullah faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrah itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan ia dapatkan dalam kehidupan ini. Dan selalu berada pada sisi Allah dan Rasulnya kalau hijrah itu secara maknawiyah. Ini kalau ada pada haji itu hijrah maknawiyah, bukan hijrah hissiyah aja. Kenapa? Mahissiyah ini penuh dengan agiat. Kita yang berangkat, kita yang bawa, kita yang wukuf, kita yang melempar, apa yang dikatakan mengumpulkan pahala. Nah, ini anggian. Apa anggian itu? Sesuatu yang
selain Allah ada pada hati, roh dan sir. Padahal yang ada pada hati, roh dan sir itu jangan sampai ada yang lain selain Allah. Maka itu harus ada pada ihsan, itu adalah makna. Apa makna itu? Yang ada pada sir, pada hamba itu. Disinilah berada orang itu fi alamil malakut awil jabar. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrah itu kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka apa yang ia dapatkan Allah ada dalam kehidupan. Allah nyata dalam kehidupannya, dan ini bukan ujar lagi, tapi dia sendiri merasakan kebenarannya. Hijratuhu ilallahi wa rasul. Allah ada pada kehidupan, Rasulullah ada pada kehidupannya nyata. Karena ini kasbul hijab, kada tadiding lagi, kada ada lagi hijab kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga anta syamsun, anta badrun, anta nurun, faqa kulla nur. Bukan hanya sekedar bacaan aja itu, tapi kenyataan dalam kehidupan. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari ya Rasulullah, menyinari kehidupan ini, menyinari zikir ini, menyinari salawat ini, sholat ini, dan menyinari seluruh amal ibadah yang ada dalam kehidupan ini binurika. Dimana kalau sudah samsun terbit ada nang kadar. Kalau sudah nur ada pada hati, ruh dan sedis dua bersinar, itulah salatu nurun wal ilmu nurun. Kita hanya banyak mendengar sembahyang itu salat adalah nur, tapi kita tidak tahu macam apa nurnya. Menuntut ilmu itu adalah nur, tapi di mana nurnya? Dari sebuah ilmu. Di mana nurnya dalam ilmu itu? Alamal insana malam ya. Karena ini pelajaran dari Allah, bukan pelajaran daripada makhluk. Al ilmu nur. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan ilmu Allah ini tidak akan ada pada orang yang tadinding. Apa nang tadinding itu? Yaitu orang penuh maksiat. Secara hisannya ya taat, secara hisannya ya berzikir, secara hisannya wukuf sehari, seminggu 7 kali. Wukuf seminggu sakingnya. Tapi secara maknanya maksiat. Karena apa? Karena merasa ajian kelakuan makhluk, kelakuan nafsu ini ada pada orang kita. Maka itu di sini pun dikatakan tidak akan bisa menerima keterangan ini kalau hatinya maitan, hatinya mayit, dari hidup hatinya. Wah, apa juga yang ada. La yasihu sima, sini dikatakan la yasihu sima illa qalbuhu hayyan wa nafsuhu maitan. Orang kaget akan terkait dengan keterangan hakikat ini, bahkan tidak sah kita mengaji kalau hati kita itu masih belum hidup. Hidupkan dulu hati, hanya mengaji. Kalau ada percuma. Iya, ulu-ulu menghidupkan hati.
La yasihu sima man kana qalbuhu maitan. Tidak dapat membenarkan ini, tidak dapat dasar belajar, mendengar keterangan mun hati yang masih mayit kada hidup. Ini jauh beda, sangat jauh bedanya antara orang jahil beribadah dan orang arif yang beribadah. Orang jahil beribadah macam apa? Al-jahilu mata taharaka wa qa'afil hudud. Kapan orang jahil beribadah? Pikirannya hanya pahala-pahala. Orang jahil. Jahil itu dimana sih? Jahilun bilang yang kada kenal, kada pendapat, kada musahadah, dan Allah yang bilang dia pikirannya pahala. Amalkan ini banyak pahalanya. Tapi sini alim, alim macam apa jua pun, kalau kada ma'rifat kepada Allah fahuwa jahilun. Maka itu Syekh Satibi menyatakan itu. Famasruhu kalbi, ibarat anjing itu menggonggong menyaring benar. Syekh Satibi. Famasruhu kalbi wala khaira fi kalbi. Walau karena alim, kada ada kebaikan pada anjing itu, sekalipun anjing itu alim. Kenapa? Karena hatinya mayit, kada itu. Apa yang dipelajari hanya dalil tanpa nyata madlul, tanpa ada kenyataan madlul, kada sampai kepada madlul. Apa madlul itu yang dituju oleh dalil? Kalau dalil ini kada sampai kepada madlul, maka itu jahilun. Allah ada, tapi baiknya itu jahilun. Karena Allahu laisa bighaib. Allah kada ghaib, maksudnya nampak jelas. Innamal ghaib an al-istighalika bi siwahu. Allah itu nyata, nampak, dan ghaib itu ikam. Ikam dan ghaib, ikam itu kada ada. Bakas-bakasnya pun kada ada. Apalagi kepada ada bakas-bakas ikam itu kada ada. Ternyata Allah kenapa ikam kepada nyata? Kenapa Allah dikatakan ghaib? Inilah lalu aku para ulama al-hukama, siapa hukama Ibnu Ari Hikmah yang dapatnya anugerah pemahaman akan ma'rifat kepada Allah dalam menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Apa liya'budun? Ay liya'rifun. Macam apa untuk mendapatkan nilai ibadah terus menerus tanpa putus kecuali orang itu ma'rifat kepada Allah. Kalau orang itu sudah ma'rifat kepada, maka itu orang sudah masuk dalam hadrat Allah. Siapa mereka dalam hadrat Allah? La yajalu inda rabbi, orang senantiasa merasakan, merasa ada kawan dimungkiri. Merasakan berada, senantiasa berada di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Itulah orang yang dalam hadrat Allah. Maka itu idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Kalau kita melaksanakan
ingat kepada Allah itu bahwa waktu asad dari kira itu ada lagi terbatas pada waktu terus menerus. Karena itu si beli ditanya, dan kalau sudah mukasabah, orang mukasabah itu ada orang yang sudah musyahadah, menyaksikan nyata Allah itu dalam kehidupan. Waktu ditanyakan kepada beliau, ditanyakan kepada Syekh Asyibli, ya Syekh, atadri syai'an masruran fi qalbika? Ya Syekh, adakah yang kau ketahui sesuatu yang menggembirakan di hati pian ya Syekh? Apa yang menggembirakan itu? Olana, gembira beneran. Kapan itu sampean gembira? Jangan menakutkan. Apa aja saya sibuk. Hina mala al-Qur'an. Kegembiraanku yang sangat luar biasa itu tatkala aku kada lagi berzikir kepada Allah. Ini yang menggembirakan, kada lagi aku berzikir kepada Allah. Nah, ini harus jelas. Inna mala al-Qur'an. Tatkala aku pada lagi berzikir itulah. Maka itu hijrahlah. Kalau dulu kita yang berzikir setelah Arafah kepada Allah, setelah terbuka hijab, setelah kasful hijab, adakah lagi zikir kita di sini? Bahkan Abu Yazid Al-Bustami tubtu min qauli la ilaha illallah, aku bertobat karena hendak lagi membaca la ilaha illallah. Nah ini sesuatu yang pulang keluar dari lisan al-arifin. Pemajaran orang arifin lah ini. Sesuatu yang berat-berat keluar, maka itu sesuatu yang berat-berat itu lalu inilah kiamat. Itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi bergoncang segoncang-goncangnya maka keluarlah akhrajatil ardu athqalaha, maka keluarlah yang berat-berat dari dalam bumi. Kalau sudah hancur kemakhlukan, keakuan, maka disinilah ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang berat-berat, yang sulit diterima oleh nangkada dan nur, sulit diterima oleh mereka yang masih berada di alam mulki, kecuali mereka yang sudah hijrah dari alam mulki ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabar. Maka itu perlu manasik haji itu diikut sertakan apa yang dimaksud secara makna, apa yang dimaksud secara batin. Jangan anak mengumpulkan pahala itu. Ya Arafah, malam-malaman bagus itu, bertahlil, berselawat, baca Quran, tapi bisa kadang merasakan berada di sisi Allah dan di sisi Rasulullah, ini yang sangat merugikan. Maka benarlah wajah Allah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi. Ini yang jarang ada. Nambah iman banyak, nambah amal soleh banyak, tapi watawasau bil haqqi ini yang jarang ada. Apa watawasau bil haqqi?
Ingatkan, jangan sampai lupa watawasau bil haq. Apa itu suhudu ma minallahi wa ilallah, bahwa semua ini datangnya dari Allah kepada Allah bil haq. Ini yang jarang ada. Apa yang diartikan oleh awam wal dhahir mewasiatkan untuk saling melaksanakan kebenaran. Tapi di sini apa ada ulama al-hukama wa tawasau bil haq. Ada lagi kemakhlukan di dalam melaksanakan kebenaran itu. Karena semuanya itu yang ada kemakhlukannya itu nadir, kotor, najis. Wa bidzalika nur wasir ihya'ul albab wal arwah. Disinilah kalau sudah artinya ada lagi keakuan, kemakhlukan, disinilah hidupnya hati dan roh. Ihya'ul qulub wal arwah. Karena sudah terkikis keakuan kemakhlukan ini. Kalau nur sudah masuk kepada hati, roh dan sir, maka ja'alahu dakka, habis keakuan itu, hancur. Kalau nur itu mah. Tapi yang mencegah nur itu masuk karena kemakhlukan itu. Coba maka itu hilangkan kemakhlukan itu. Karena ini nafsun nurmaniyun, gelap. Apapun yang ia lakukan penuh dengan kegelapan kalau nur itu belum masuk kepada hati, roh dan sir. Kapan nur itu masuk? Habiskan. Kapan Allah Ta'ala itu terjadi pada jabal? Hancur gitu dulu. Nah, Allah sudah terjadi pada kita sejak alam arwah. Alastu bi rabbikum, ya Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita belum lahir lagi, apa mama kita belum lahir juga? Kita lah yang dulu lahir. Apa mama aja belum lahir? Nah, ini ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Siapa yang ditanya? Ya Sidin juga. Kalau mana Sidin juga? Adalah kita yang menjawab. Di sini Nabi Nuh itu keras berdoa. Rabbi la tajal 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan, jangan bersisa lagi orang kafir di muka bumi ini. Karena banyak mujadalahnya, banyak mendebatnya, banyak membahasnya. Padahal orang yang sudah melaksanakan, sudah haji, sudah arafah, ma'rifat kepada Allah itu kan ada lagi pembahasan, kan ada lagi mujadalah, berdebat, anggaran sikung aja nggak ada. Nah, nggak ada perdebatan itu. Allah ada, kita ada. Jelas. Coba kita ada lagi. Adalah lagi mujadalah. Ini kita mengaku ada. Jadi hijrah maknawiyah,
ia dapatkan ke-10 hijab. Berangkat dari Baruah menuju ke sana ke Arafah, karena Rasulullah adalah haji Arafah. Haji itu kan lain, yaitu wukuf di Arafah. Biar orang tawaf, biar orang sa'i, tapi kan wukuf di Arafah ada haji. Artinya biar sholat, biar puasa, biar berzikir, tapi kada Arafah, kada sholat, kada zikir. Maka itu di sini Allah Taala mewajibkan 1 kali aja seumur hidup. Asal bujur-bujur haji. Karena orang haji itu adalah hijrah ma'nawiyah, hisan wa makna, jasmani dan rohani. Nah, kalau orang sudah hijrah maknawiyatan, itu artinya sudah futuh, terbuka fathul hijab. Maka di sini pinandu, memalep orang datang haji ini pinandu, sama untuk haji. Dan memaluk orang datang haji ini di pinandu, lawan datang ini nah pinandu. Kayak pinandunya orang ayo tadi. Bukan itu. Sama orang-orang. Kenapa disangkanya pinandu? Dan ini, nang sulit ini, nang ngali ini, nang datang dari pinandu, nang mamalok dari pinandu. Inilah bina jahilina. Anjing alim tadi. Orang-orang yang jahil benar nih, jahilnya murakab pula. Jadi orang-orang jahil itu kalau bahaya atau apapun biasanya haji melaksanakan itu yang ada pada mereka itu wahmun ya, sangkaya, wahmun nyangka. Sembahyang berjamaah pahalanya lebih kenal daripada sembahyang sorangan. Itu juga itu sejak syariatnya. Tapi ada kadang maknanya, paham secara maknanya. Adakah yang melihat tuh nang sembahyang berjamaah ini, nang iya tuh yang imam. Ada suhudul kasrah bilwah. Kapan kita melihat makmum, lainkah pada imam? Kapan kita melihat imam, lainkah pada makmum? Paham ini rutin berjamaah, tapi tidak paham, wahmun aja. Nah, ini wahmun, maka ada lagi wahmun. Unsur orang paham itu ada dari sangka. Dan dapatkan itu. Maka itu apa hikmahnya masbuk nih? Tinggal imamnya tinggal salam aja lagi. Ajak-ajak Allah langsung duduk. Fakat adraka sama termasuknya itu Pak jamaah. Ini yang terakhir dalam rakaat. Terakhir dalam rakaat tinggal salam aja lagi ini masbuk. Fakat adraka. Ini terakhir umur panjang banget. Kalau pinandunya selamatnya
Hanya ngalih tadi itu Pak. Karena binandung Bujur lah mau orang datang haji itu kita penanggung sama kita berhaji bujur siapa yang sebenarnya kan perlu lagi ditanggung ada perlu lagi karena ada kemungkinan pulang haji ini bawa hukum ini kita memaluk haji itu zaman mana nyaman karena hasilnya dapat marifat karena tapi banyak juga nama lagi pusing tadi situ kan tadi hitungnya dan pusingnya ya ada dihitungnya pusingnya kalau kau datang gitu aja tanpa usaha ada. Oke, itu di dalam kitab ini juga dinyatakan pulang haji keadaan dan bekal. Ada bekal. Apa yang dikatakan Ibrahim al-Khawas faqiran fil badiyah faqultu lahu ila aina qala ila Makkah. Awas datang pulang orang nang fakir. Kalau dikira paman orang fakir itu orang kada ada bisi duit kada. Punya ada terus duit berapa rupiah aja itu kada fakir lagi. Kan fakir itu kada bisi apa-apa nak kamu sebenarnya orang kada bisi apa-apa. Awas betapa orang yang tidak ada isi apa-apa. Begitu fakiran fil badiyah faqultu lahu ila aina faqala ila Makkah. Kemana dia? Ke Makkah. Qultu bilajak wala rahilah. Maka jadi Ibrahim al-Khawas. Apa bekal biar ke sana? Apa kendaraan pian ke sana? Naik apa pian? Bawa apa pian? Katanya sini. Aku mau ada bawa apa-apa, lalu aku naik apa-apa. Macam apa sampai ke sana? Pokoknya berkata orang biasa. Alladhi yumsiku samawati wal aradin wa yahfaduhuma la yu'jizuhu quti bila sababin wala alaqatin. Allah itu maha kuasa. Jadi aku menyiapkan bekal karena sampai Allah sini. Karena aku menyiapkan bekal. Ini menyiapkan, jadi biasa ada beberapa ada pun aku menyiapkan dua pada aku menyiapkan Qala wallahi yumsiku samawati wal ardi wa khuluhuma la yujbiquti bila sababin wala ikah wala ala alaqa. Wa qala sadaqta Ibrahim menyatakan aku jujur. Tatkala Ibrahim al-Khawas sampai di Makkah tadi mendatang pulau orang Badiyah tadi itu ternyata sudah ada di Masjidil Haram. Padahal tidak ada naik apa-apa, tidak ada bekal sedikit dua pun, timbul sedikit sudah ada di sana. Itu bekal watajawadu, mana sebaik-baik bekal itu watajawadu karena khairul jadid. Jadi bekal yang terbaik itu bukannya membawa itu awal, karena diberi orang tinggal lurah. Membawa sampo aja tuh lebih dari 200 mili tinggalnya. Itu jujur. Ada ini
kelebihan membawa dilarang karena dibawa banyak batas ceramah nang kada boleh dibawa kita apa nang kada boleh dibawa secara mana itu ya kita jangan dibawa tinggalkan kita ini secara kapal secara menjauh karena kalau kita ini dibawa ke sana kada bertemu Allah. Namun kita ini ditinggal mulai sini, kita ke sana itu kada bawa apa-apa, pasti ketemu. Jangankan sampai ke sana, di sini aja sudah ketemu. Mungkin kita kada. Ini menjadi amalannya kita ini. Daripada akan tauhid, Allah itu ada kita. Artinya percaya dengan Allah ada, tapi lain. Jadi ternyata itu kita Allah itu baik. Padahal sebaliknya nama itu kita Allah itu nyata itu memang. Kalau itu dilarang di sana masuk kota Mekah dan Madinah itu ghairu annahu yashhadu alla ilaha illallah betul orang muslim. Dilarang, ada boleh, tidak bisa, nur itu masuk namun di hatinya itu masih ada daripada Allah. Jadi penuh ini hikmah ibadah haji. Jadi kalau sudah artinya haji itu hijrah ma'nawiyah. Nah, setelah hijrah ma'nawiyah itu lagi adalah hijrah lagi la hijrah ba'dal fath. Sudah terbuka hijab, ada lagi dan masa ini dan utama ini tetaplah batas Arafah. Jangan keluar daripada Arafah, batas Arafah. Siapa yang keluar hukumnya daripada batas Arafah, maka ada hajinya. Ini hadiah, bukannya hadiah yang ada di sana. Sholat ada Arafahnya. Kalau keluar daripada atas Arafah sholat, pakis ala dari, hiaskan saja lagi. Apapun nanti keluar daripada batas Arafah ada sholat. Kalau Arafah ada sah. Tapi ini di sini jadi itu jangan pada haram ini kan sholat Arafah ada. Puasa keluar batas Arafah ada sah. Dan semua rukun Islam keluar daripada batas Arafah ada saat dia mengkata ma'rifat kepada Allah la tasih ibadah illa di ma'rifatil ma'bud. Ini orang dalam hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah maka tidak ada kesesatan. Barang siapa yang sesat maka tidak ada petunjuk bagi. Kalau pada artinya menunjukkan orang itu dekat kepada Allah, banyaknya zikir. Malahan tadi Syekh Saribi, aku kada ingat lagi. Ada mikir lagi. Jadi menunjukkan orang itu paham dan dalam petunjuk. La tadullu ala fahmil abdi kathrata ilmihi wa mudawamatu wirdihi. Wiridnya terus menerus istiqamah terus dalam innama yadullu ala nurihi wa fahmihi dinahu bi rabbih. Jadi orang-orang seperti ini adalah termasuk golongan mukar roti. Banyak sudah amsal, banyak perintah Allah yang artinya sampai menuju kepada Allah tanpa ada jarak lagi antara jalan Allah. Ya kayak
perintah kurban dalam langkah dekat tanpa ada jarak kurban. Kalau Pak, wah mantap benar sapi yang benar-benar. Karena kurban itu dekat tanpa lupa yang buru-buru kurbatan dua kurbanan dekat. Qarib ilallah, ba'idun minan nas. Orang yang sudah berkorban itu ini merasa benar dekat kepada merasa. Karena kira-kira lagi karena wahmun lagi, karena sangkaan lagi ini dan bujur-bujur pun. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, la yanalullah luhumuha wa la dimaluha wa lakin yanalul taqwa minkum. Bukan menerima daging dan darahnya, tapi yang diterima Allah takwanya. Takwa ini ada qarib ilallah, merasa sekarang dekat kepada Allah, merasa. Tapi bukan wahmun, bukan dugaan. Wah ini kalau kamu sudah dekatnya aku sudah hewan, maka hewan ini sudah kenal. Tapi rasa ini ada bujur-bujur merasakan, tanpa ada hawa dibantah lagi, Pak. Kalau di situ yang qarib siapa? Qarib ismun min asma'il, satu nama daripada nama Allah adalah kita yang mendekatkan. Dia yang mendekatkan inilah pada maqam mukhlas. Kada mukhlis lagi. Kalau mukhlis itu kan kita yang mengikhlaskan amal. Kalau mukhlas itu Allah yang mengikhlaskan amal kita. Allah yang mengikhlaskan amal kita. Bima'rifatihi, dengan mengenal kepada Allah, Allah yang mengikhlaskan. Kalau mukhlis kita yang mengikhlaskan amal. Tapi di atas mukhlis itu adalah mukhlas. Nah itu boleh orang mengatakan mukhlis atau mukhlas, asal jangan mukhlus. Bercomong itu. Banyak itu mukhlis ya, Pak mukhlis ada anggaran. Karena memang sedikit kategori papalilum minhum, sedikit. Sampai ke kadang-kadangnya pun juga mukhlas itu kadang-kadang ada mukhlis saja, mukhlisin lahul, padahal yang mukhlis adalah mukhlis. Waqala Syekh Syatibi, idza lam yakun sahiba dzauqin, orang itu pada merasakan, orang itu pada merasakan dekatnya kepada Allah. Idza lam yakun sahiba dzauqin wa qad tariqa min al-kutubi, dan tak punya bahwa dekat kepada Allah itu diambil dari kitab-kitab saja. La min ahwari rijal, bukan terambil. Dia tahu dekat kepada Allah itu daripada keadaan rijalullah, orang-orang puja Allah Ta'ala. Kata min ahwali rijal, dari keadaan orang-orang puja Allah Ta'ala. Siapa orang-orang Allah Ta'ala itu? Dia Syekhatul Abbas. Walillahi rijalun af'aluhum bi af'alihi wa awsafuhum bi awsafihi wa dzatuhum bi dzatihi wa dzatuhum bi dzatihi. Ujar Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Allah ada orang-orang Allah. Siapa orang-orang Allah Ta'ala? Af'al mereka itu adalah af'al Allah. Sifat mereka itu adalah sifat Allah, dan wujud mereka itu adalah wujud. Ini
ahwa ada bijak. Jadi kadang-kala ilmu ini diambil dari mempelajari kitab tanpa ada syekhnya, tanpa ada sultannya, yang sudah merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah itu. Karena la yumkinu khurujun nafsi bin nafsi wa innama khurujuha billah. Kalau mungkin kekuatan nafsu itu keluar dari kekuatan nafsu itu. Kekuatan nafsu itu dapat keluar dengan kekuatan Allah. Ini ahwalul rijal. Siapa mereka ahwalul rijal itu? Fahumul anbiya wasyuhada wassalihin. Inilah ahwalul rijal itu para nabi, orang-orang dan syuhada. Apa syuhada itu? Mati dalam peperangan itu fikihnya syariatnya mati syahid. Dan syuhada itu apa? Musyahadah kepada Allah. Karena pernah gaib Allah dalam kehidupannya. Baik, ada sahabat dan sebutan banar. Ada kumpulan Rasulullah nangis terus sahabat. Lalu apa? Tanya Rasul dan juga nangis sedih. Ma balu kaya Sahih. Kenapa? Ulun saking mahabbahnya kepada engkau ya Rasulullah, sebutan benar sadar kamu lawan pian. Pian ini Rasul, pian ini Nabi, karena pian di surga itu di tempat yang tertinggi, ulun bang di tempat yang mana? Tapi siapa kata tahanan pian Rasulullah aja. Tapi sampian itu lalu tidak tahan. Oke, betul lah. Ulaika alladziina an'amallahu minan nabiyyiina was-siddiqiina was-syuhadaa'i was-shalihiina wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang kadang-kadang kawat pisah dengan Rasulullah adalah karena di sana pun, di surga pun ada terpisah jual Rasulullah. Sebagaimana sekarang kita ini terpisah apa kadar dalam sini. Kawakah kita ini terpisah dalam sini. Ini pun syari'an sampai campur dari. Tapi kadang merasa dalam sini rugi kalau harus dari timbul Tuhan belum pakai. Nanti di sini dan sekarang ini kan merasa ada bisa lawan sini. Mau sekarang kadang data bisa lawan sini, merasa terlalu besar sini. Adakah kayak di sana bisa lawan sini? Nyaman banget. Bah. Gimana lagi kita mengkhawatirkan manusia dengan gembira, lahir baru kita. Boleh. Adalah kabisah itu maqamul mar'i. Ada ini kita duduk di maqamul jam'i, yang himpun tak kumpul baratan. Mudahan kena jalan tak kumpul kita di akhirat. Di akhirat jelaskan dulu di mana di akhirat itu neraka surga. Idza lam yakun sahibal darkin wa akhadha tariqa min al-qutubi la min ahwariyah. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang pujian Allah. Ambil dari kitab, ini dalilnya, ini kitabnya.
fa innahu yahliku man tabi'ahu, itu mencelakakan siapa dan mempatinya. Kalau mengambil paham hanya dari kitab semata, ada daripada Sultan Syekhnya. Namun ya artinya syekhnya itu nama ajari kitab itu masih di alam mulki, macam apa? Muridnya anda ke alam malakut, nama ajarinya di alam mulki, itu bari. Nah, ini syekhnya sudah hijrah dari alam mulki. Nah, ikap cepat hijrah ikap, jangan di sini, jangan merasa aman di sini. Apa itu? Hijrah ke alam malakut. Ikam dengan buku itu hampir ikam jangan lagi ikam. Karena paham saya Abdullah Haji itu mempelajari manasiknya 10 menit saja. Karena paham. Ini orang-orang yang sudah duduk di sini sudah haji. Pikiran tuh ini dulu kalau kalau ini lagi. Cari-cari itu kan bina pada itu manasikakum berdoa kadzikrikum abaakum aw zikra. Zikir yang berwaktu, asal dan zikir itu adalah lagi terikat pada waktu yang membatasi seluruh wallahu a'lam bishawab.